Halo Sobat Pioni Tiger, ikuti saya yuk untuk berziarah ke makam Santo Fransiskus dari Assisi dan santo termuda di dunia yaitu Carlo Acutis di kota Assisi, Italia. Setelah menempuh sekitar 3 jam dari kota Roma, singgahlah rombongan saya di Basilika Santa Maria de Angeli di Assisi untuk berkunjung ke sebuah basilika yang meliputi gereja kecil abad ke-9 yang namanya Porzion Cola, yang merupakan tempat suci bagi para Fransiskan. Disinilah Fransiskus muda dari Assisi memahami panggilannya dan meninggalkan dunia demi hidup dalam kemiskinan di antara kaum miskin, dan dengan demikian dimulailah gerakan Fransiskan. Basilika ini dibangun dengan gaya manierisme antara tahun 1569 sampai 1679. Di basilika ini, rombongan saya akan mengikuti misa kecil di sebuah kapel bawah tanah yang bernama Capella Santa Chiara, serta mengunjungi ruang kecil Porzion Cola untuk menerima pengampunan Assisi. Dan tak lupa kami juga mengunjungi Taman Mawar Tak Berduri melalui sakristi. Sakristi adalah sisa terakhir dari hutan kuno tempat Santo Fransiskus dan para biarawannya tinggal. Di sini beliau berbicara kepada burung-burung tekukur, mengajak mereka untuk memuji Tuhan. Dari Taman Mawar kita memasuki Kapel Mawar. Di kapel inilah Santo Fransiskus beristirahat dan menghabiskan sisa malam dalam doa dan pertobatan. Dan di sini juga Santo Fransiskus bertemu dengan Santo Antonius dari Padua. Setelah wafatnya, sebuah kapel dibangun pada abad ke-13 dan diperluas pada abad ke-15 oleh Santo Bernardinus dari Siena. Pada dinding Kapel Mawar ini berhiaskan komunitas Fransiskan awal dan orang-orang kudus pertama ordo tersebut, mujizat mawar, serta pemberian indulgensi. Wah, hari sudah siang nih, sudah waktunya kita makan. Yuk, kita makan sama-sama di sebuah restoran Jepang bernama Restoran Hokkaido. Setelah itu rombongan menuju ke Sanctuario di Rivo Torto yang merupakan tempat komunitas pertama para biarawan Fransiskan yang sempat bermukim pada tahun 1209. Dan disinilah Santo Fransiskus menuliskan aturan-aturan awal ordonya. Tepat di sebelahnya berdirilah gereja San Damiano yang merupakan biara pertama Ordo Santa Clara, tempat Santa Clara membangun komunitasnya. Awalnya gereja ini memiliki bentuk berupa gubuk dan pintu masuknya diawali oleh serambi pendek. Ini masih bisa kita lihat di dalam bangunan gereja San Damiano ini. Menurut sumber-sumber Fransiskan, sebuah mukjizat di mana Santo Fransiskus mendengar nasihat Kristus terjadi pada tahun 1205 di gereja ini. Dan ketika berlutut di hadapan salib, Santo Fransiskus mendengar suara turun padanya dari salib dan berkata 3 kali, "Fransiskus, pergilah dan perbaikilah gerejaku yang seperti kau lihat, semuanya telah menjadi reruntuhan." Akhirnya ia tersadar dan bersiap untuk taat memusatkan segalanya pada misi memperbaiki gereja tersebut. Città della Pace. Ya, udah
Bukit Zaitun. Ini Romo sangat ngantuk lagi nih. Ayo Romo. Ini Basilika Santo Fransiskus. Yang ini di sebelah kiri ini itu kebun zaitunnya para saudara. Belum musim olive. Lalu ini dinamakan Sacro Convento atau biara suci karena ketika ini akan tertulis induk dari semua gereja Fransiskan, induk ibu dari semua biara Fransiskan. Inilah nanti ada Romo Ludovicus yang akan menemani kita. Lalu di sana adalah gereja secara fisik. Maka dia pergi dan membangun gereja yang kita lihat tadi di San Damiano. Gereja itulah awal mula yang dibangun Fransiskus bersama para saudaranya. Lalu pada Setelah akhirnya menempuh Fransiskus perjalanan menyadari sekitar bahwa 5 sampai 10 gereja menit yang dari dimaksud oleh gereja salib San itu bukan Damiano, gereja secara fisik, tibalah tapi gereja secara rombongan rohani. kami di jantung Menurut Rasul kota Paulus, Asisi tubuh yang kita sendirilah dikelilingi bait oleh Allah. tembok Maka yang gereja yang tinggi. Di sini rombongan saya akan mengunjungi 3 tempat suci, yaitu Basilika Santa Clara, Gereja Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Fransiskus Assisi. Saya memasuki kota Assisi melalui sebuah gerbang bernama Porta Nuova atau gerbang baru. Kunjungan pertama dari rombongan saya adalah ke Basilika Santa Clara atau dalam bahasa Italia adalah Basilika di Santa Chiara, di mana gereja ini didedikasikan untuk dan menyimpan jenazah Santa Clara, pengikut Santo Fransiskus. Di dalam gereja ini terdapat salib San Damiano yang asli. Kunjungan selanjutnya adalah ke gereja Santa Maria Maggiore, di mana gereja ini adalah tempat bersejarah di mana Santo Fransiskus melepaskan harta dunianya di hadapan ayahnya dan uskup. Di dalam gereja ini terdapat jenazah Santo Carlo Acutis yang baru saja ditahbiskan sebagai santo oleh Paus Leo ke-14 pada tanggal 7 September 2025. Perjalanan dilanjutkan lagi ke Basilika Santo Fransiskus Assisi yang dibangun di atas Bukit Surga untuk menghormati Santo Fransiskus Assisi yang menjadi santo pada tanggal 16 Juli 1228. Gereja ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pertama gereja Basilika bawah yang terdapat makam Santo Fransiskus Assisi. Lalu bagian yang kedua adalah Basilika atas yang kemudian oleh Paus Innocentius IV memberkati 2 gereja Basilika ini pada tanggal 24 Mei 1253. Dan yang terakhir, bagian ketiga dari Basilika Santo Fransiskus Assisi ini terdiri dari ruang bawah tanah atau kripta yang digali pada tahun 1820. Seluruh pengikut Santo Fransiskus Assisi selalu merayakan pesta dedikasi Basilika Santo Fransiskus Assisi setiap tanggal 24 Mei. Di tempat ini saya membawa oleh-oleh sebagai kenang-kenangan, yaitu sebuah salib bernama salib Tau yang merupakan pola salib tertua yang sering dikaitkan dengan Ordo Fransiskan. Tau menempati tempat penting dalam pikiran dan kehidupan Santo Fransiskus dari Assisi, sehingga ia pun menempati tempat penting dalam pemikirannya. Bagi Fransiskus, tanda kenabian kuno ini diaktualisasikan
mendapatkan kembali daya penyelamatannya, dan mengungkapkan kebahagiaan kemiskinan yang merupakan elemen penting dari cara hidup Fransiskan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ziarah saya di kota Assisi dalam rangka napak tilas Santo Fransiskus dari Assisi. See you!